Soal yang pertama ini menurut saya itu dia agak menjebak gitu ya. Karena di sini kata kuncinya ini ada di saya garis bawahi di sini. Ini nih, kata kuncinya ada di sini. Berbeda. Tentu kalau di situ nggak ada kata-kata berbeda, kita akan berpikiran ke bentuk. Oh ya, mungkin bisa dibaca dulu ya, silahkan. Atau kalau sudah mungkin dibaca lagi. Jadi ada 8 buku yang akan dibagikan kepada 3 anak, dengan setiap anak itu menerima paling sedikit 2 buku. Jadi kira-kira itu bukunya ada sebanyak 8, jadi kayak rata gitu ya. Berarti konfigurasinya itu kalau enggak 2-3-3 berarti 2-2-4 itu. Jadi enggak ada yang jomplang banyak buku yang diterimanya 2-2-4 atau 2-3-3. Nah, sekarang yang perlu kita lihat ya di sini, dari 8 buku ini bukunya berbeda. Kalau biasanya yang sering muncul gitu ya, bukunya sama. Kalau bukunya sama berarti kan kita kayak punya semacam yang dulu-dulu gitu ya. Kita punya persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 8, dengan setiap anak menerima paling sedikit 2 buku. Jadi X, Y serta ini satu lagi Z itu lebih besar atau sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kalau bukunya sama, biasanya langkahnya ke seperti itu. Masih ingat kan kemarin ini soal kombinatorika, terus nanti ada bintang, ada tanda plus, atau kalau nggak bintang saya jelasinnya pakai angka 1 sama tanda plus. Nah, tapi di sini karena buku-bukunya berbeda, jadi ini akan sedikit berbeda. Walaupun di sini kita isi dengan 2, 3, totalnya 8, tapi di dalam 2 buku ini dia bisa berubah gitu ya. Misal 2-3 buku ini dia mendapatkan buku A sama B. Di sini dapat buku C, D, E. Nah, pembagian ini akan berbeda dengan kalau ini bukunya jadi C sama A misal, dan ini bukunya jadi B, D, E. Nah, itu sudah 2 pembagian yang berbeda karena bukunya berbeda. Beda kalau kita bukunya sama, atau jeruk pembagian buah, jeruk pembagian bolanya sama. Nah, ini dia pembagian buku cerita yang berbeda. Jadi pada intinya sebenarnya kita tinggal menghitung banyaknya berapa banyaknya kemungkinan ini antara 2-3-3 atau 2-2-4. Jadi pertama semua bukunya kita permutasi, diacak gitu ya, 8 buku. Misal jadi bukunya A, B, C, D, E, F, G, H, 8 ya, 8. Nah, 8 ini kan dia bisa 8 buku ini bisa ditukar-tukar tempatnya di ini ya, ditukar-tukar tempatnya. Terus orang pertama misal dapat 2 bagian di awal, orang keduanya dia dapat 4 bagian, orang ketiganya dapat 2 bagian di akhir. Itu. Jadi
kata kuncinya pertama, bukunya ini bisa ditukar-tukar sebanyak 8 faktorial. Jadi bukunya bisa ditukar-tukar sebanyak 8 faktorial. Terus pembagian angkanya bisa 2, 4, 2, bisa 2, 2, 4, bisa juga 4, 2, 2 gitu. Nah, tapi si 8 faktorial ini harus kita bagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Karena dia diikat jadi satu macam gitu ya. Jadi kayak delapan faktorial, kita bagi 2 faktorial, kita bagi 2 faktorial lagi, kita bagi 4 faktorial. Oh, kita sesuaikan kasus yang kita tulis saja ya dulu. A, B, C, D, E, F, G hanya bisa ditukar-tukar tempatnya, ada sebanyak 8 faktorial. Selanjutnya, misal orang pertama itu dapat ini 2 buah, berarti kita bagi dengan 2 faktorial. Orang kedua dapat 4 buah, kita bagi dengan 4 faktorial. Dan terakhir, orang ketiga dapat 2 buah buku, kita bagi dengan 2 faktorial. Nah, tapi pembagian ini 2 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial ini kita harus kalikan lagi kalau ini bentuknya berubah. Kan ini 2, 4, 2 ya. Ini 2, ini 4, ini 2. Karena bisa juga di sini kita punya misal 4, 2, 2 dan 2, 2, 4. Itu. Jadi di sini ada 3 macam konfigurasi. Jadi banyaknya pembagian buku ini 8 faktorial tadi kita kayak sebar bukunya. Setelah disebar, buku yang telah disebar itu karena dibagikan kepada 3 orang dan minimal 2, kita punya konfigurasi bisa 2, 4, 2. Di 8 faktorial yang kita sebar tadi kita bagi 2 faktorial, 4 faktorial sama 2 faktorial. Namun karena ini ada berapa macam? 3 macam, 242, 422, 224, maka kita kalikan sebanyak 3 buah kemungkinan gitu. Yang 233 juga sama, kan bisa 233, 323 sama 332. Jadi kita akan punya hasilnya ini 8 faktorial, ini bla 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 ini kali 3 ditambah dengan satu lagi 8 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, ini kita kali 3. Jadi ada 2 macam konfigurasi gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini dia. Ini gambarnya belum saya masukkan ini. Pak, kita gambar aja dulu. Ini kita gambar. Nanti tinggal angkanya ini belum saya masukkan. Titik P terletak dalam suatu segi 4 dan dihubungkan dengan titik tengah setiap sisi segi 4 sehingga membagi segi 4 ke dalam 4 daerah yang luasnya dinyatakan. Nah, kira-kira ini ada segi 4 gini. Terus kita ambil titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah. Nah, ini belum tentu trapesium ya, bentuknya pokoknya segi 4 sembarang. Terus ini kita tarik, ini kayak tegak lurus gitu. Astagfirullah.
Ini kita tarik tegak lurus, yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah, ini belum tentu segaris ini ya. Ini sama ini belum tentu segaris. Jadi yang penting ini tegak lurus, yang ini dia tegak lurus, yang ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Jadi membagi sempat dalam segi 4 dan dihubungkan dengan titik tengah setiap sisi segi 4. Oh, sorry. Enggak harus tegak lurus. Pokoknya suatu titik itu ya di tengah. Mungkin kita buat agak nyeleneh gitu ya. Misal di sini. Ada P terletak dalam segi 4 dan dihubungkan dengan titik tengah segi 4. Jadi ini kita buat ini titik tengah, ini titik tengah, bisa, ini titik tengah, terus yang di sini dia juga titik tengah, itu. Nah, tadi luasnya ya buka di sini. Ini mohon maaf ya, enggak apa namanya? Ini 75, enggak proporsional. Ini 72 karena kita ngawur. Ini 85. Nah, ini yang ditanyakan luasnya berapa gitu. Caranya gimana ini? Yang pertama, kita harus paham ini titik tengah ya, titik tengah. Dari titik tengah tersebut kita buat segitiga kayak gini nih. Ini saya kasih di sini aja ya, 75, 72, 85 biar enggak ganggu kita. Ini kita hapus. Nah, misal yang di sini kita garis dengan warna orange misal. Nah, bayangkan segitiga ini yang orange. Segitiga orange ini mempunyai 2 buah segitiga kecil di sini ya, yang dibagi oleh si garis yang menghubungkan ke titik tengah ini. Kalau ini dia titik tengah, maka ini adalah 2 buah segitiga yang luasnya sama. Jadi ini luasnya X, yang ini luasnya juga X, itu ya. Karena itu tadi, ini alasnya sama, tingginya sama-sama ini, yang dihubungkan ke sini tegak lurus. Jadi pucuknya sama, ujungnya sama, dan ini dia alasnya sama besar, makanya luasnya sama-sama X, gitu ya. Dengan cara yang sama kita buat segitiga yang lain. Jadi misal di sini kita hubungkan, maka segitiga yang sebelah kiri atas ini, dia juga mempunyai 2 bagian yang sama besar luasnya. Misal ini Y, ini Y. Gitu. Nah, yang lain juga gitu. Misal huruf Z, ini Z. Nanti yang ditanyakan ini ya, Z tambah Y. Dan terakhir kita punya misal W, ini W. Jadi kita
kita punya konfigurasi seperti ini. Jadi persamaan kita berubah menjadi X tambah Y adalah 75. Terus W tambah X adalah 72. Selanjutnya apalagi? W tambah Z adalah 85. Gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang dicari adalah Z tambah Y. Nah, mungkin ada ide? Kalau dijumlah semua, ketemu apa ini? Coba kita jumlah semua ya. Di sini kita akan temukan X tambah Y tambah Z tambah W. Tapi X tambah Y tambah X tambah Z tambah W, tapi masih ada tambahan W tambah X. Ini hasilnya berapa? 75, 85, 160 tambah ini 232. Oke. Ini total keseluruhan luas ini bisa nggak kita tahu nilainya berapa? Kalau ini ketemu aja, kalau total ini ketemu aja nilainya, nah nanti kan bisa ketemu nih Z tambah Y. Bisa Pak. Gimana caranya? Kan X tambah Y 75, terus Z tambah Y 85. Nah, oke, bagus. Peka ya. Jadi ini ya. Ini kita jumlahkan sama ini. Jadi jumlahnya ini adalah 160. Ini 160. Artinya 232 ini sama dengan, ini kita kali 2 kali 160, tapi ini kan cuma W tambah X. Jadi tidak ada Z tambah Y-nya, sama dengan 2, astagfirullah. 2 jelek banget. 2, 3, 2. Oke. Ya, tinggal dipindah ruas. Jadi Z tambah Y tidak lain adalah 2 kali 160, 320, saya kurangi dengan 232. Jadi dapat nilainya berapa nih? 188 ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Seperti ini soalnya. Ada ABC bilangan positif, dia definisikan itu. Tentukan banyaknya triple ABC sehingga PX habis dibagi 6 untuk semua bilangan bulat positif. PX bisa dibagi 6. Nah ini mungkin nggak aljabar juga mungkin ya. Nih saya nulisnya kayak ada polinom aljabar, cetek. Tapi ternyata setelah saya baca benar-benar
Ini ya lebih dekat ke teori bilangan sih ya, walaupun ada sedikit konsep polinom yang nggak ada juga sih sebenarnya, nggak digunakan, cuman bentuknya doang. Baik, kita langsung aja ke keterbagian 6. Berarti kita harus ngomongin keterbagian 2 sama keterbagian 3. Jadi ada dua kali cek. Sekarang kita ngecek keterbagian 2. Keterbagian 2 artinya si bilangan ini harus genap gitu ya. Jadi si PX mau ini ya, untuk semua X bilangan bulat positif ini harus digarisbawahi. Nah, artinya mau X-nya ganjil, mau X-nya genap, PX harus genap karena dia harus bisa dibagi 6. Gini. Nah, saya punya ide. X-nya kan bisa genap, bisa ganjil. Kalau ini saya bentuk jadi gini, X kali AX tambah B tambah C, dia kan harus genap. Nah, ketika saya masukkan X-nya genap, misal ini genap X-nya, mau gak mau C-nya harus genap agar PX-nya genap, gitu kan. Jadi mau gak mau C-nya harus genap agar PX-nya jadi genap. Nah, yang memaksa kita bisa ngedit X-nya, bisa mikirin X-nya bisa ganjil, bisa genap, itu karena ini. Karena X-nya harus berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Itu jadi dia bisa kita set ganjil, bisa kita set genap. Nah, di sini saya set X-nya genap agar memaksa C-nya mau nggak mau dia harus genap. Jadi C ini mau nggak mau harus genap. Ini mohon maaf ya, ini kayaknya sekarang ini makin berat ya aplikasi. Jadi laptopnya nge-lag tuh, jadi tulisannya jelek. Genap. Yang penting C-nya genap, oke ya. Terus setelah gitu kita bisa ngecek genap atau enggaknya itu cuman dari bentuk ini, X kali AX tambah B, gitu ya. Nah, sekarang kita pikirin bagaimana kalau X-nya ganjil. Kalau X ganjil, yang saya pikirkan kalau X ganjil nanti PX modulo 2 itu tinggal ini ganjil X kali A kali X yang ganjil tambah B, karena tadi kita sudah punya C-nya harus genap. X-nya ganjil, mau gak mau si AX tambah B harus genap karena X-nya sudah ganjil nih. Gak mungkin AX tambah B ikut-ikutan ganjil, nanti ganjil kali ganjil jadinya ganjil. Jadi mau gak mau ini kita harus paksa nulisnya gimana nih, saya agak bingung. Gini ya, di sini ya, AX tambah B harus 0 mod 2, jadi harus genap. Nah, dan ini harus berlaku untuk X-nya ganjil. Jadi ini harus berlaku untuk X-nya ganjil. Kalau X-nya ganjil, kalau A-nya genap ya. Kalau A-nya genap berarti B-nya harus genap karena X-nya ganjil. Kalau A-nya genap, B-nya harus genap. Jadi kita bisa tuliskan A sama B genap
ini memenuhi, jelas. Nah, kalau A-nya ganjil, X-nya ganjil, ganjil kali ganjil jadinya ganjil, ditambah B harus genap, maka mau nggak mau B-nya ganjil. Jadi solusinya di sini ada dua, A sama B-nya genap atau A sama B-nya ikutan ganjil semua. Jadi mereka berdua harus sama, A sama B ganjil atau A sama B genap. Wes, stop sampai di sini ya. Jadi untuk keterbagian 2 selesai. Jadi A sama B-nya bisa ganjil, lalu A sama B-nya bisa juga genap. Terus sekarang kita cek keterbagian 3-nya. Terbagian 3 berarti nah ini ya mungkin agak ribet mungkin ya. Px sama dengan Ax kuadrat harus bisa dibagi 3. Sama kayak tadi lagi aja ya mikirnya. Kan harus berlaku untuk semua X bilangan bulat positif. Jadi masukkan aja X-nya kelipatan 3 sekarang. Kalau X kelipatan 3, jika X sama dengan 3 kali sesuatu, maka mau nggak mau AX kuadrat jadi kelipatan 3, BX jadi kelipatan 3, dan C-nya artinya harus kelipatan 3 juga. Jadi C-nya mau nggak mau harus kelipatan 3 juga. Harus misal 3 kali L. 3 kali L. Gitu. Nah, di situ ya. Kita ketemu C-nya kelipatan 3. Nah, setelah itu kita tinggal cek sama kayak tadi lagi. Jadi kita pikirkan PX ini kongruen X kali AX tambah B mod 3. Nah, sekarang kalau X-nya itu dia dibagi 3 sisa 1. Jadi sekarang bagaimana kalau X-nya itu sisa 1 dibagi 3? Maka mau nggak mau PX-nya akan berubah menjadi 1 kali A tambah B mod 3 gitu. Nah, dengan cara seperti ini kita punya A tambah B itu dia harus kelipatan 3 gitu. Kita masukkan lagi X-nya 3K tambah 2. Nanti ketemu syarat lagi. Kalau X-nya 3K tambah 2, maka PX akan menjadi 2 kali 2A tambah B modulo 3. Atau dengan kata lain, ini PX ini akan menjadi berapa nih? 4A ya. 4A dibagi 3 kan tinggal A tambah 2 kali B, 2B mod 3. Ya ampun, jelek banget. Ya tapi terbaca lah ya, masih ya. Jelek banget tulisannya. Nah, kita punya dua persamaan kongruensi, yaitu A tambah B harus kelipatan 3 dan A tambah 2B dia harus kelipatan 3 juga.
Artinya mau nggak mau dia ditambah B atau enggak, dia harus kelipatan 3. Jadi kita bisa simpulkan B-nya kelipatan 3. Tuh. Karena A tambah B ataupun A tambah 2B, dia sama-sama kelipatan 3. Jadi mau nggak mau B-nya kelipatan 3. Kalau B-nya kelipatan 3, A tambah B harus kelipatan 3, maka kita ketemu A-nya juga harus kelipatan 3. Nah, jadi A, B, sama C semuanya mau nggak mau harus kelipatan 3. Itu. Nah, kita gabungin syaratnya. A sama B harus genap dan A, B, C genap dan A, B harus kelipatan 3. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin itu digabungin ya. Mungkin deh. Mungkin nggak? Mungkin ya. 6 kan 6 genap ya. 6 genap tapi kelipatan 3 ya. Berarti gabungan antara ini sama ini, saya akan garisin kuning. Gabungan antara ini dan ini akan memperoleh solusi A sama B-nya genap dan kelipatan 3 akan memperoleh triple 6, C-nya harus genap dan kelipatan 3, 6. Kita dapat triple ini. Dari AB-nya harus genap dan AB-nya harus kelipatan 3 dan C-nya harus kelipatan 3 dan genap. C-nya akan selalu 6 ya, nggak bisa ganti. C-nya harus 6 terus. Nah, sekarang yang kedua adalah kalau kita kasus yang kedua ini, saya ganti warna aja biar ini kelihatan. AB-nya ganjil dan kelipatan 3. Nah, ini mungkin agak banyak ya. AB-nya ganjil kan bisa 3, bisa 9 gitu kan. Jadi di sini kita punya dua kemungkinan. Kalau saya bikin filling slot kotak, A sama B-nya ganjil itu dua kemungkinan, bisa 3, bisa 9 untuk A. Untuk B juga seperti itu, dua kemungkinan, bisa 3, bisa 9. Dan untuk C tetap dia 6, cuma satu kemungkinan, karena dia harus genap dan harus kelipatan 3 itu. Jadi ini ada 4 solusi tambah 1 solusi, jadi total ada sebanyak 5 solusi. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Bisa diulang Pak yang tadi kenapa bisa dapat total 5 solusi? Oke, baik. Saya ulang ya. Yang pertama, yang warna kuning. Yang warna kuning ini itu adalah solusi dari kesimpulan yang AB harus genap. AB harus genap, ingat ya. Ingat C. Aduh, saya nulis di mana? Pertama yang harus diingat adalah C-nya pasti 6. Karena dia harus genap dan kelipatan 3 dan nilainya kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi ada tiga syarat itu ya. C-nya genap, C-nya kelipatan 3 dan kurang dari 10. Kurang dari sama dengan 10. Jadi mau nggak mau C-nya harus 6. Oke, itu paham? Baru kasus yang pertama yang ini insya Allah warna kuning apa hijau ini? sorry saya buta warna, jadi mungkin saya nyebut kuning hijau atau hijau jadi kuning. Nah itu mohon dimaklumi. Tapi yang intinya yang warna ini solusi berbentuk 6 itu dari kasus A B harus genap dan
A sama B harus kelipatan 3. Tuh. A, B harus genap dan A sama B harus kelipatan 3. Jadi yang bisa diperoleh ya cuma 6 karena harus kurang dari 10 gitu. Jadi pilihannya 6, 6, 6. Cuman ada satu solusi. Lalu yang kedua, tadi kan kesimpulannya bisa saja A sama B-nya ganjil. A sama B-nya ganjil. Kalau A sama B-nya ganjil dan dia juga harus kelipatan 3, maka mau nggak mau pilihannya jadi makin banyak gitu ya. Jadi bisa 3, bisa 9 gitu. Nah, jadi ada 2 pilihan. Untuk A bisa 3, bisa 9, nggak boleh 6. Terus untuk B juga ada 2 pilihan, bisa 3, bisa 9. Nah, terus yang C-nya tetap 6 gitu. Jadi 2 kali 2 jadi 4, maka total solusinya ada 1 tambah 4 jadi 5. Seperti itu.